ila anqal sampai pada bacaan wa'lam halaman 81 baris yang ketiga dari bawah. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi arasatil qiyamah bilisanin talqin dalikin ay fasihin tafdahuka bihi ala rusul khalaik. Qala Allah ta'ala yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wa qala Allah ta'ala al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Fahfad ya miskin jami'a badanik khususan a'dha'ik as-sab'a fa inna jahannama laha sab'atu abwab. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna jami'a a'dha'ika kepada bahwasanya semua anggota badanmu satashhadu ialah akan menjadi saksi. Satashhadu ialah akan menjadi saksi apa Allah anggota badan alaika atas dirimu fi arasatil qiyamah kelak di pelataran hari kiamat. Ai amkaniha artinya di beberapa tempat di hari kiamat anggota badan kaula panjenengan itu akan menjadi saksi. Jadi setelah bumi Kak Dinto diganti oleh Allah, dihancurkan yang namanya kiamah, saat mereka hari kebangkitan. Jadi besok akan ada hari di mana kaula panjenengan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari alam barzakh. Mereka namanya hari kiamat. Anggota badan kita tadi akan berbicara bilisanin talqin dengan lidah yang fasih, dalkin yang terang atau dalikin. Jadi besok di hari kiamat sekujur badan kita ini akan diizinkan oleh Allah berbicara bentar dan dengan bahasa yang fasih, didengar, ya, dimengerti. Begitu. Tafdahuka bihi, tafdahuka yang menjelaskan apa anggota badan itu kepada engkau, ya. Bihi dengan adanya lidah tersebut ala ru'usil khalaik di hadapan beberapa makhluk atau di depan makhluk-makhluk Allah. Jadi besok ketika di akhirat atau di hari kiamat badan kita itu akan bicara di hadapan semua makhluk. Qala Allah Ta'ala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala fi suratin Nur. Ini firman Allah ada di dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari tashhadu menjadi saksi alaihim atas mereka alsinatuhum apa lidah-lidah mereka wa aydihim dan tangan-tangan mereka
wa arjuluhum dan kaki-kaki mereka bima kepada perkara kamu yang ada siapa mereka ya'maluna ialah melakukan siapa mereka. Ketika bila dalam akhirat lidah kita, tangan kita, kaki kita semuanya akan menjelaskan kepada Allah di hadapan banyak para manusia, para makhluk kepada apa yang kita lakukan. Artinya min qaulin wa fi'lin, semuanya ucapan kita, perbuatan kita akan disampaikan besok. Wa huwa yaumul qiyamah. Dan pada waktu itu fa innahu ta'ala yuwaffihim jazaa'umul haqq. Allah akan memenuhi balasan apa yang kita lakukan. Jadi nang akhirat kali itu para sepo, para tantaritan lebih sekujur badan kita ini akan diberi kemampuan oleh Allah bicara, bukan hanya lidah, mata, tangan, kaki, dan mereka berbicara benar. Mohon makan kan bisa lecek, bohong gitu kan? Kamu di mana? Ini saya sudah di depan rumahmu. Padahal tidak masih jauh. Itu di mana? Ini sudah di pasar saya. Padahal hijau tajuk ya pada gitu. Tapi pada waktu itu tidak bisa. Ini lidah akan bicara dengan yang jujur. Begitu. Wa qala Allah Ta'ala fi surat Yasin. Dan Allah juga berfirman dalam surah Yasin ayat 65 ya. Ayatnya adalah al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana nakhtimu, Allah mengunci, ditutup, Allah menutup ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan akan berbicara ya, kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu, dan menjadi saksi, arjuluhum, apa kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, kepada pekerjaan atau perbuatan yang telah mereka lakukan di muka bumi. Aneka ayat yang lain menjelaskan bahwa ada saatnya di mana lidah kita dikunci, tidak lagi bisa berbicara, tak bisa komentar. Maka yang berbicara adalah tangan-tangan kita dan kaki kita menjadi saksi. Senekat ya. Masya Allah. Ya Allah. Aneka menurut para ulama, fakullu aduwin yantiku bima sadara minhu. Jadi sekujur badan ini kan nanti diberi kesempatan oleh Allah bicara. Dan penutupan lidah nikah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ulama, anallahu ta'ala yasqutu alsinatahum, Allah nikah menutup, mendiamkan lidah-lidah mereka, wa yantiku jawarihukum fatashhadu alaihim wa anna dzalika fi qudratillahi ta'ala yasir. Jadi semua berbicara, lidah ditutup. Kalau sekarang yang bisa bicara kan cuma lidah, kan ini semua tidak bisa bicara. Tapi besok lidah ditutup, yang bicara yang lain. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu tidak ada yang bisa disembunyikan. Tuh. Ini pendapat ulama. Ya. Pendapat yang pertama begitu. Kemudian pendapat yang kedua,
Maksudnya dihentikan, tidak bisa bicara itu la yatakallamuna bi syai'in linqita'i 'adarihim wa inhitat astarahum fayaqifuna nakisir ru'us. Yang kedua ini adalah tidak bisa bicara dengan sesuatu karena terputus kemampuannya, tidak ada kemampuan. Lidah ini sudah bicara tidak mampu. Nunduk orang ini. Jadi besok di hadapan Allah hampir semua kepala tertunduk, nunduk ini. Kontodus kaki. Karena sekujur badan menjadi saksi. Abole tangan, gitu. Abole badan. Kemudian sebelum dihentikan, sebelum dibantah, kaki jadi saksi. Saya dibawa ke masjid, ya Allah. Ini tangan saya pegang kitab, pegang pulpen. Ini bicara ini kan. Apa kata dia? Iya, saya yang melangkai. Dan saya duduk di sana. Azzakin menjadi saksi, saya belajar di sana. Di sana. Oh, menengok ini ke saya. Saya tak saya ini kan menjadi saksi ini kenapa saya tak saya. Gitu. Iya, oh ini kan. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an itu besok orang-orang itu saking takutnya mereka itu menggigit jari mereka sampai terputus tak terasa. Dikerikil kayak sampai potong kerikil. Dan mereka tidak merasakan saking takutnya, saking dahsyatnya pemandangan kiamat pada waktu. Jadi tidak ada orang sudah mikir orang tak bisa. Hari di mana orang lari meninggalkan orang-orang yang dicintai. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Satria tanam bu. Suami istri lari meninggalkan. Selake guru dari sebini guru dari selake. Pada takut apa yang tanggung jawab. Anak guru nangale pak nangale anak guru. Takut apa yang tanggung jawab. Semuanya meninggalkan. Bisa bayangkan bagaimana gentingnya peristiwa itu. Dan ketika kita diminta pertanggungjawaban, ini sekujur badan menjadi saksi. Abele. Gitu. Dan kepandaian kita berbicara, kelincahan kita memutar bahasa. Waktu itu tidak lagi ada kemampuan. Yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Tak ada sudah. Jadi mau semakin bisa penter alek malek bentar, ini kan? Oh, penter waktu itu tidak ada. Lidahmu terkunci, tanganmu bicara, kaki menjadi sah. Jadi mohon saya, alhamdulillah. Mohon tak saya, naudzubillah. Maka apa? Kemudian beliau katakan. Fahfad ya miskin. Maka jagalah wahai orang-orang yang miskin. Ingat kau oleh sampean, fahfad ya miskin. Orang yang lemah. Jaga wahai orang-orang yang miskin. Apa? Jami'a badanika, kepada sekujur badanmu. Jaga peten oleh sampean dari ujung rambut sampai ujung kaki. Khususan a'dha'ik, lebih-lebih anggota badanmu as-sab'ati yang 7. Semua badan dijaga. Kenapa? Karena ini akan menjadi saksi. Karena ini akan diberi kesempatan oleh Allah untuk berbicara. Lebih-lebih 7 anggota tubuh ini. Mereka kau jaga. Kenapa saya katakan nikah? Yang pertama, kenapa mesti 7? Fa inna jahannama
karena sungguhnya neraka jahanam laha ialah baginya sab'atu abwabin, adapun 7 beberapa pintu. Teti neraka neka andi betok lah labeng, maka jaga 7 anggota badan kau leman setengah. Yang satu dengan yang lainnya, bagian satu dengan bagian lainnya ada sab'u tabaqat, 7 tingkatan, ya. Atau ada 7 bagian. Menurut ulama neraka nikah ada 7 tingkatan. Yang pertama namanya neraka jahanam. Awaluha jahannam, summa lawza, summa al-hutama, summa as-sa'ir, summa as-saqar, summa al-jahim, summa al-hawiyah. Jadi neraka nikah beda. Dan dari ulama yang aneh. Pertama neraka jahanam, yang kedua neraka lawza, yang kedua hutama, yang ketiga hutama, yang keempat sa'ir, yang kelima saqar, yang keenam jahim, yang ketujuh hawiyah. Media sekarang ya, betul. Untuk takmir ya. Naudzubillah. Nyoba Ustaz sekecil lah. Tak percaya sampean. Tak percaya. Mana rokok terus tik. Kan ngecit. Padahal ini kan apa yang itunya nih kan. Bukan api yang di neraka, tapi bekas api sisanya. Ketika Jibril ditugaskan oleh Allah untuk meletakkan api sebagai alat untuk kesejahteraan hidup di muka bumi, esorongi pesekoni Allah ni neraka. Ni kene can lambo engak maki. Ini kene engak arta bro. Sabut gunung. Sebelum sabut beco kada. Beco. 70.000 kali beco. Naik beco. Malah tak panas. Bet. San la betong bolo beco sabut pasal gunung. Otonon gunung. Ini kan enggak arta. Jadi api neraka apa yang neraka ni kan. Enggak arta sabut ke gunung. Mari beco betong bolo. Esok pas ketonon rabek. Tak ada di gunung ketonon. Kalak boleh Jibril. Sana kene kalak. Lah, are man sahabat terus hancur deh. Benikun gunung bi bumi na kalak. Boleh kan kalak. Senga berarti sebutnya kan karin. Bayangake yang karin neraka nek lagi. Beni neraka nek karin asaruna min jahannam. Ada karin na cuma. Lapor tono kan barang manusia. Mangkana kadang orang ngocak siadina nang neraka punya kanjana. Bola tak engak ben kaca kanjana. Ongguhan. Masyaallah. Hati-hati. Dinalah jarang kon sekejap Allah. Paling ringannya orang di neraka itu paling ringan. Rasulullah ajar. Panjenengan nika beri sandal. Mancing. Ben sandal kan kayak beri apa ya nggak arta. Pemancing kan. Ini atas apa? Ini kan paling ringannya siksa neraka. Pemancing apa yang terjadi? Oh tekan alkal. Oh pun betul. Saya tak ni kan beri langsung kaki pakai sepatu pakai sandal. Berapa panasan? Kita tahu tentang teroning belum pian teroning kan nyoba. Naudzubillah. Ini kabar betul. Masya Allah. Tapi kebanyakan orang ini kan lebat. Bahkan disebutkan semuanya akan melewati neraka. Keng neraka ini kata kau orang mukmin. Mereka tidak berani. Kena pancaran cahaya orang mukmin, orang muttaqin akan padam. Sehingga kalau ada orang mukmin, orang mulia lewat, apa neraka? Tulia.
Ditakok neraka nika lah. Melana kaula kelas kaula panjenengan nika tore nyari orang-orang mul akan to. Nampung kaula. Anapa? Deki takoknya parapan mereka lebat ning budi. Karena mereka tak bengal ngelok. Tulian-tulian. Ki macam-macam yang lebih impian nikah. Oh, masih kelok kan? Masih banyak kelok. King berselamat. Karena kalau sampai nikah ontong di Nabi Muhammad sallallahu alaihi seorang rasul, seorang nabi satu-satunya yang ketika mendapatkan tawaran tentang kemuliaan untuk mendapatkan apa yang sampai dia ridho, Allah akan kasih sampai dia ridho. Ya, wala sawfa yu'tika rabbuka. Kamu tak kasih Muhammad sampai ridho, sampai kamu nyaman, sampai hatimu lapang, sampai kamu ridho. Minta apa? Kata Allah. Apa yang diminta? Kenapa sih kesukaan Gusti Kanjeng Nabi? Apa yang membuat beliau ridho? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, saya tidak akan pernah ridho kalau ada satu umat masuk neraka. Allahumma Muhammad. Wallahi la arda wahidun min ummati. Jadi Gusti Kanjeng Nabi ini kata ridho, mohon pada umat masuk neraka. Menjerit beliau, salim ummati ya Allah, salim keselamatan ya Allah, dia sampai masuk neraka ya Allah. Masya Allah. Maka bagaimana mungkin kalau sampai mereka tidak mencintai beliau? Wa kaifa la nuhibbu? Bagaimana kita tidak akan mencintai beliau? Beliau memiliki kecintaan yang luar biasa dalam kita, sampai kepada orang yang berdosa besar. Sehingga beliau mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Tentang syafaat ya untuk mereka yang dosa-dosanya besar. Saya perjuangkan mereka. Saya bantu mereka. Insyaallah. Moga-moga kita semua dapat syafaat berkah Nabi Muhammad SAW. Ada mereka terdetan disampaikan agar kalau sampean hati-hati. Berdepet tok labun. Dan likulli babin, setiap pintunya itu minhum dari mereka juz'un maksum, ada bagian yang sulit ditentukan. Jadi pada bagian abang sebang labang ria din ria labang ria din ria labang ria din berdekati. Jadi ada al-ghadin khassa la yusyarikuhum fihi mukhlis. Jadi labangan itu macam-macam kan. Bagian situ nikah, tusan nikah. Ain nasib, ada bagian masing-masing, maksum, maklum. Jadi boleh bagi. Nikah sampai beri keterangan dengan nikah ternyata. Nikah ay ma'lum falikulli darakah qaumun yaskununa. Qala Duhaq, Imam Duhaq mengatakan fi darakah dalam kitab ad-darakah fi darakatil ula. Artinya dalam tingkatan pertama orang yang masuk neraka nikah lebih ada ahlu tauhid. Artinya orang-orang yang beragama Islam. Orang yang menyatukan, artinya orang yang memiliki Tuhan yang satu, ahlu tauhid. Yang mereka itu masuk ke neraka yu'adzabuna biqadri dzunubihim, sesuai dengan kadar dosa mereka. Tsumma yukhrajun, kemudian dikeluarkan mereka. Jadi neraka pertama nikah deki sing ngenengi orang Islam. Ya Allah. Tapi disiksanya sesuai dengan dosa ki. Jadi mun dosana banyak, mun dosana besar, ki bakal bid kan ki. Jadi bila umpama kalau sampean umpama lagi boleh keluar bekapi di neraka, berarti itu boleh jadi minyak ini kan. Tidak hanya tanya maaf itu salah, berarti minyak dengan kau. Yang terselamat. Jadi besok ini kan ada orang-orang Muslim dimasukkan, masuk. Ofisania neraka yang kedua an-Nasara, orang-orang Nasrani yang menyatakan Tuhan ada 3. Hafiz salisa,
neraka yang ketiga al-Yahud, orang-orang Yahudi. Wa fir rabi'ah, neraka yang keempat as-sabiun, as-sabiun. Wa fil khamsah al-majusi. Yang kelima neraka orang-orang Majusi. Wa fis sadisah, yang keenam ahlu syirik, orang-orang yang syirik menyekutukan Tuhan. Wa fis sabi'ah, dan yang ketujuh al-munafiqun, adalah tempatnya orang-orang munafik. Jadi badaki ya bagina boleh sampean. Melana pernah satu ketika Rasulullah nikah tanya ke malaikat, minta ke Allah, ya Allah, kira-kira paseraan umat abdi nasi masuk neraka ya terawani kata Rasulullah. Karena tidak bisa dirubah ini sudah. Aku masuk lagi. Epentak ya Rasulullah. Mana kertas yang tercatat di dalamnya tentang nama-nama umat saya yang masuk neraka? Nangis mola Rasulullah. Makriyanya mana? Ini diminta. Tapi jangan kau diki bisa keluar. Bisa keluar. Tergantung daripada kadar dosa gitu. Ya Allah, Allahumma sallimna, semoga diselamatkan oleh Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi sekitar kian ni kah lebih orang munafik. Orang munafik. Ya Allah. Ya Allah. Dan Rasulullah tebus ini katanya di Jahannam sab'atu abwab. Neraka itu punya 7 pintu. Babun minha, satu pintu ya darinya itu adalah liman salasayf ala ummati. Satu pintu khusus untuk orang yang salasayf ini artinya membuka pedangnya untuk umatku. Begitu. Dalam kitab Sirajul Munir ada keterangan seneka. Tapi badala dengan neraka neka khusus untuk orang yang sering menyakiti umat Nabi Muhammad. Melana hati-hati, hati-hati. Keng kalimatnya pedangan neka tak etotopen sampai merek kepada umat Nabi Muhammad. Neka hati-hati. Neka bahaya. Makanya menghimin nikah zaman sahabat umpamana nyambi pedang atau nyambi anak panah nikah tutup beri kain atau dipegang biar tidak mengenai saudaranya. Nyambi lating, nyambi napa ujungnya dipegang takok nih terhitop dengan hadis nikah. Wala tata'ayyan litilkal abwab, maka janganlah menentukan Anda litilkal abwab untuk beberapa pintu tersebut. Atau begini, wala tata'ayyan, dan tidak ada menentukan litilkal abwab kepada beberapa pintu tersebut illa man asallah. Kini kan lebih tepat. Illa man, kecuali orang asallah yang bermaksiat. Ya, siapa orang? Allah kepada Allah bihadil a'dha, dengan ini beberapa anggota as-sab'ati yang 7. Jadi Allah tidak menentukan, kata para ulama begini, kepada 7 pintu tersebut kecuali orang yang bermaksiat kepada Allah dengan 7 anggota. Jadi petoklah benang neraka nikah, petoklah benang neraka nikah sebut lagi, tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang bermaksiat kepada Allah dengan 7 anggota. Apa 7 anggota tersebut? Wahyal ainu, yang pertama adalah mata. 7 anggota yang menyebabkan kalau disampaikan masuk neraka ini, yang pertama adalah mata, al-ain, wal udhun 2 telinga, wal lisan 3 lidah, wal batnu 4 perut, wal farju 5 kemaluan, wal yadu 6
tangan, warijlu 7 kaki. Jadi peto anggota nikah yang menjadikan kaula sampeyan bisa masuk ke dalam pintu neraka. Ammal ainu, sedangkan adapun mata, ya, karena senekan tadi tang dawuhna para ulama, dawuhna Syekh Nawawi nikah mata, kopeng, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki. Ini nikmat yang besar dari Allah. Hadhihi nikmah yajibu ala sahibiha ada syukri. Jadi wajib kaula sampeyan nikah menunjukkan syukurnya. Beri mata asok, beri kopeng asok, beri lidah asok, beri tabu asok kor, diberi kemaluan, dikasih tangan, kaki, bersyukur. Bagaimana caranya? Bisti'malihi fi ta'atillahi ta'ala, dengan menggunakan anggota badan untuk patuh kepada Allah. Mereka maksudnya. Jadi gunakan dalam bentuk kepatuhan kepada Allah. Mereka nikmat. Ammal ain, adapun mata, fa innama khuliqat, bahwasanya diciptakan mata laka untukmu, litahtadi biha, agar mendapatkan bimbingan engkau biha dengan mata, fil dzulumati, dari beberapa kegelapan. Jadi agar kita selamat dari beragam kegelapan, wa tasta'ina biha, dan mendapatkan pertolongan. Artinya Anda meminta pertolongan biha dengan mata, fil hajat, dengan beberapa kebutuhan. Wa tanzuru biha, dan agar Anda bisa menyaksikan dengan mata itu, ila ajaibi malakutil ardi, kepada keajaiban kerajaan di muka bumi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, wassamawati, dan beberapa langit. Ketika oleh sampeyan beri mata nih kata teretan iki dawuhna beliau Imam Ghazali, agar kaula panjenengan kan itu terlepas dari kegelapan, dan agar kita bisa mendapatkan pertolongan menyampaikan hajat. Ajalan depak ke masjid, ajalan depak ke pasar, ajalan depak ke nikah. Kenapa? Karena ada bantuan pandangan mata. Dan tujuannya juga agar kita menyaksikan keajaiban kerajaan langit dan bumi yang Allah ciptakan. Allah akabai kunong, Allah akabai tasek. Allah menumbuhkan tetumbuhan, menciptakan langit, bintang, dan apa yang ada di angkasa. Biar dilihat dan kita bisa ngambil belajar. Oh, iya. Jadi malaikat oleh panjenengan mereka mulja. Insyaallah. Wa ta'tabira, dan bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, bima, dengan sesuatu fiha, yang ada di kerajaan langit dan bumi, minal ayat, daripada bukti-bukti kebesaran Allah, ya. Ada ayatul kauniyah, ngabes kuno, ngabes mata are, ngabes nikah, fahfadha, maka jagalah matamu itu, an arba'in, dari 4. Caranya nih kan, bagaimana? Ketika udah sampean epakon oleh beliau menjaga mata dari 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama, antan dura biha ila ghairi muharramin, agar engkau melihat kepada apa yang tidak diharamkan. Menjaga sesuatu yang diharamkan agar tidak kita lihat. Senikah maksudnya nih. Jangan dilihat sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah. Minan nisa al-ajnabiyat jami' badaniha hatta al-ain wa sya'r wa dhufr wa ghairi dzalik. Jadi jangan melihat perempuan yang bukan mahramnya sekujur badannya, jangan, bahaya. Sekejap Ustaz, lah bahaya.
au ila suratin malihatin, atau kepada wajah yang indah. Wajah yang indah. Wajah si bagus, si menarik, sini. Malihan artinya sedha, nyaman dipandang. Bisyahwati nafsin, dengan pandangan syahwat. Gitu. Tak oleh. Ini kasih nomor 2. Maksudnya walaupun orang laki-laki. Nah, sini kan keterangannya. Di sini begitu. Karena di zaman Rasulullah pada setong peristiwa, ada satu kaum tiba-tiba ada pemuda nak kanak, fihim amrod hasanun wajhi. Mereka bahasanya amrod laki-laki yang kadang disukai sama laki-lakinya. Ya, apa namanya? Lesbi, apa? Homo ya. Itu. Jadi denak kana guntong gitu kan. Banyak orang melihat, Arya Malebo. Maka Rasulullah kemudian memindahkan anak ini, dipindah tempat duduknya khalfa dhahri, di belakang Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan innama kanat fitnatu Daud minan nadhr wa kana yaqulu an-nadru bi ini kurang yuridu zina. Maksudnya kata Rasulullah, terjadi fitnah besar dulu di zamannya Nabi Daud itu ketika laki-laki senang sama laki-laki. Namanya kaum Lut. Laki senang gak orang, bini senang gak orang. Ini kan yang cuma Nabi Daud. Ini bahaya ini kata Rasulullah. Lah, taulej. Begitu. Tak boleh. Nomor 2 nikah. Nomor 3 au tanduru biha, atau engkau menyaksikan dengan mata itu ila muslimin, kepada orang muslim, bi ainil ihtiqar, dengan pandangan meremehkan, pandangan hina. Tak boleh. Agus siapa ya? Siapa ya? Ya enggak ada cuma gitu. Jadi meremehkan, tidak boleh dengan pandangan ainil ihtiqar, tak boleh. Tak boleh. Tidak boleh, jangan meremehkan pandangan, atau pandangannya meremehkan orang yang terakhir, au tattali'a biha, atau engkau ingin menampakkan, yang melihat biha dengan mata itu, ala aibi muslimin, atas aibnya orang muslim. Tidak boleh juga. Di sampean mereka ngabes ngolaten kekurangan orang-orang muslim. Diteliti, kemudian diungkap. Tak boleh. Nyari kecubanan orang tidak boleh. Jangan. Jadi kita dilarang. Sekali lagi ingat, untuk mata kita dilarang agar dijaga. Mata kita agar dijaga dari 4 hal. Yang pertama, hati-hati, jangan melihat yang diharam, seperti melihat wanita yang bukan mahram. Yang kedua, melihat wajah yang menarik, yang bisyahwati nafsin, yang membangkitkan syahwat. Ini kata Allah, melihat sesuatu yang menarik dan membangkitkan syahwat. Apa boleh, Bang? Lukisan. Mereka benih Ustaz, benih yang gini, lukisan, syahwat kemudian bangkit, tak boleh. Atau melihat muslim dengan pandangan meremehkan, tak boleh. Yang ketiga. Yang keempat, melihat untuk mencari kekurangan orang tak boleh. Ini keempat hal, dijaga. Ini kata para ulama. Mohon panjenengan bisa aja nikah, selamat. Gimana caranya? Usahakan
tandingi dengan banyak melihat sesuatu yang baik. Ngabos kitab, ngabos Quran, ngabos orang alim, ngolatin guru, ngolatin orang sepuh, ngolatin anak dengan penuh kasih sayang. Ini kenceren. Panjenengan ngolati orang sepuh dengan penuh rahmat. Ini kamu dapat pahala. Sama panjenengan ngabos Ka'bah. Ngolatin guru, pakungan, boleh genjer. Sepenting cuma mak datang boleh datang guru. Jangan gitu. Nega ganjaran mudah untuk menjadikan mata dapat pahala. Nega mudah. Melihat mentah-menang, Allah, masya Allah, ngabus rebe, ya Allah, paudi, ngabus jauh, ngabus nikah. Ini ganjaran. Karena kenapa? Di akhir zaman ini ternyata bahaya. Maksiat nikah banyak terjadi gara-gara nikah sulit. Apalagi yang semakin nih, cuman sama terselamat lagi. Allah sampai terima selamat terus ke Allah. Ya Allah. Nikah sore, mohon bisa panjenengan endi kenangan yang bagus dengan mata, endi cerita bagus di mata. Bagus baca Quran sampai meneteskan air mata, sampean nyebut nama Rasulullah as-salawat sampai meneteskan air mata, istighfar sampai meneteskan air mata, la ilaha illallah sampai meneteskan air mata. Kenapa? Karena besok jadi saksi. Jadi disebutkan dalam satu kisah bahwa besok di neraka ini ada orang yang sudah mau diseret masuk ke neraka. Amalnya sudah lebih banyak, tidak baiknya. Sekujur badan sudah jadi saksi. Tak fokus, jelek, tidak baik, jahat sudah ini. Jadi harus diseret ke neraka. Tiba-tiba ada bulu mata yang berbicara, ingin jadi saksi juga. Ya Allah, kenapa Engkau dirikan aku? Kenapa tidak Engkau jadikan aku saksi, ya Allah? Katanya Allah, coba dengar, ini ada suara ini. Malaikat cek pas teret. Apa? Dengarkan suara ini. Ini suara apa ini? Apa kata malaikat? Ini suara bulu mata orang ini. Loh apa? Coba dengarkan. Apa keluhannya? Apa yang akan disaksikan? Apa yang akan disampaikan bulu mata itu? Apa kata bulu mata? Ya Allah, orang ini memang jahat. Orang ini memang tidak baik. Banyak keburukannya. Lebih banyak daripada kebaikannya. Sekujur badannya ini penuh dengan dosa, ya Allah. Tapi saya pernah menjadi saksi orang ini. Bahwa matanya pernah menetes. Matanya pernah meneteskan air mata. Dan saya basah dengan air mata itu. Apa yang terjadi? Ini istighfar, ya Allah. Minta maaf kepada Engkau. Dan saya basah dengan air matanya. Ini pernah baca la ilaha illallah dengan ketulusan hati, ya Allah. Ini pernah bersolawat kepada kekasihmu Muhammad SAW, meneteskan air mata, ya. Saya saksinya, saya basah dengan air mata itu. Nah, apa kata Allah? Sebentar, jangan lanjutkan seret ke neraka. Apa? Beli saksi di bulu mata ini. Beli bi Allah. Akhirnya orang ini diselamatkan, dimasukkan ke surga. Karena kenapa? Punya kenangan indah dengan matanya. Pernah menangis karena takut kepada Allah. Pernah menangis karena baca la ilaha illallah. Pernah menangis karena istighfar. Pernah menangis karena mengungkapkan sholawat salam rindu kepada Rasulullah. Buat kenangan, buat cerita di mata. Karena malam ini kita membahas tentang kemuliaan mata dan maksiatnya, Muka-muka setuju Allah menjaga mata kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah menjaga sekujur badan kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, moga-moga kami semua yang malam ini bersama-sama hadir, Engkau berikan kami kesempatan. Engkau pilih kami, ya Allah, untuk belajar i'tikaf di masjid ini. Engkau berikan kami kekuatan untuk menjalankan ilmu yang telah sama-sama kami pelajari. Semoga seluruh keluarga kita,
anak cucu kita semuanya setuju anak kompoi petong toron kalau depan jenengan di pasalam dijaga dari fitnahnya mata, dijaga dari maksiat yang membahayakan kepada kaum muslimin. Setuju tantaretan datang ke lingkungan masyarakat barokah majlis ta'lim eseramin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Epa jumpa lepa bunga sebade kubur moga-moga epa selamat dari siksa kubur dan diselamatkan dari azabul qabr, dan yang sakit kita doakan diberikan kesabaran, diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan penebus dosa-dosanya. Moga-moga sesehat kecewa kita dari berbagai macam penyakit, sesosa ekente kecumberan sareng Gusti Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati kitab Hidayatul Hidayah, bi barakati hadhihi lailah, bi barakati Rasulillah wa bi asrari karamati suratil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.